Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita hadir ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan tholabul ilmi sampai syuruk nanti. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua dan dimudahkan semua urusan kita hari ini insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita berzikir bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, kita hari ini akan membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan ketemu Ramadan mungkin 3 hari lagi. Apa saja keistimewaan Ramadan sehingga kalau Pak Soklip itu pujiannya sudah manfarihah. Yang benar itu manfariha, Pak. Karena fi'il madinya itu fariha, bukan farha. Manfariha. Manfariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang ketemu Ramadan. Tentu orang bisa senang kalau tahu ilmunya. Gitu. Kalau nggak tahu ilmunya, ya ketemu Ramadan itu susah, Pak, karena harus puasa. Nah, ini gitu ya. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya ketemu puasa senang.
Padahal orang-orang non muslim di Indonesia ketemu puasa seneng, Pak. Karena dagangannya laris. Gitu ya. Itu kan. Iya kan? Ini kalau di Indonesia itu yang senang terhadap Ramadan itu. Nah, pedagang-pedagang itu luar biasa. Maka kan kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama lokal zaman dulu itu menyambut Ramadan itu dengan gembira. Salah satu yang dilakukan adalah dengan dugderan. Itu salah satu, Pak. Cara dugderan itu kan tradisi di mana menyiapkan bulan Ramadan dengan sukacita. Kan seneng-seneng dugderan itu ya. Nggak ada ceritanya dugderan itu nangis-nangis kan nggak ada ya. Seneng-seneng. Nah, dalam rangka apa menyiapkan Ramadan. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit ya tentang keutamaan Ramadan dari beberapa hadis yang saya nukilkan. Yang pertama, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadhanu, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrum mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa. Tufattahu fihi abwabus sama, Allah membukakan pintu-pintu langit. Wa taqluqu fihi abwabul jahim, dan menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah itu membelenggu para setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, faqad hurimah, maka dia sudah terhalang dari kebaikan itu. Nah, ini nanti kita akan coba bahas satu persatu, bahwa ini tentu sebuah motivasi dari Rasulullah. Sudah datang kepada kalian syahru Ramadan, bulan Ramadan disebut sebagai syahrum mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaknai dengan keberkahan? Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi di bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh barokah karena bulan ini itu kita akan bertambah kebaikannya. Ya toh? Insya Allah kita akan melakukan banyak kebaikan. Kita itu akan meningkat. Kalau nggak percaya ini kan, ini Ramadan insya Allah tanggal 23. Kalau nanti hari Selasa ada apa jenenge? Sidang isbat gitu. Sidang isbatnya hari Selasa, Pak. Tapi kalau saya lihat hitung-hitungannya, karena secara teori hilalnya belum muncul, jadi mungkin akan disempurnakan sampai tanggal 22 bulan Sya'bannya, sehingga mulai puasa itu tanggal 23. Nah, jadi tanggal 22 hari Rabu besok itu kita akan mendapatkan orang-orang itu begitu masuk bulan Ramadan, maghrib itu sudah auranya sudah beda, dorongannya itu hatinya sudah beda. Yang tadinya melangkah ke masjid itu susah, maka mulai malam itu, ini baru malam loh Pak, belum siang harinya bulan Ramadan tanggal 1, malam tanggal 1 itu insya Allah masjid jadi penuh kan gitu ya. Kenapa? Ya tadi kemudahan yang Allah berikan. Allah berikan kemudahan sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan. Orang itu punya keinginan yang luar biasa untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Maka inilah saatnya kita ini berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya, oke lanjut.
Kemudian tadi dikatakan faradallahu alaikum siyamahu, ya. Allah mewajibkan kepada kalian itu melakukan ibadah puasa sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kalian dalam rangka bertakwa kepada Allah. Nah, jadi perintah puasa turunnya ayat ini itu di tahun 2 Hijriah. Jadi sebelum itu artinya tidak ada puasa Ramadan. Jadi sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau hijrah itu nggak ada ceritanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru ada ketika beliau di Madinah di tahun kedua. Di tahun kedua, ya. Jadi hijrah ini 1 tahun, tahun kedua itu beliau ada perintah puasa Ramadan. Nah, kita melihat dulu nih supaya kita termotivasi. Di tahun 2 itu, tahun 2 Hijriah ini, ketika perintah puasa ini disampaikan bersamaan dengan peristiwa perang Badar. Bisa dibayangkan, Pak? Sebelumnya tidak pernah puasa 1 bulan. Begitu ada perintah puasa 1 bulan, terus perang. Kira-kira kalau kita kuat gak, Pak? Lah kan gitu. Lah ini kita ini yang sudah biasa puasa, ya kan? Setiap tahun puasa, terus tiba-tiba perang, kira-kira kuat gak? Itu ya. Mungkin kalau diwajibkan perang pas puasa, kok saya bar bodoh gitu ya. Nanti nunggu kita kalau lebarannya tunda aja perangnya, nunggu lebaran kan gitu ya. Tapi ini luar biasanya saat itu ada perintah puasa dan kemudian perang. Dan itu ternyata para sahabat ya tetap perang, Pak, dalam kondisi puasa. Dan kemudian akhirnya menang. Nah ini yang harus kita lakukan. Kenapa kok orang mau berpuasa? Orang mau berpuasa itu karena panggilan iman. Orang mau berpuasa itu karena panggilan iman. Kita ini mau puasa itu karena iman. Coba kalau nggak ada iman itu kita malas puasa, Pak. Ya kan? Untuk apa kita puasa? Tapi karena kita ada iman, puasa kita. Maka tetaplah berpikir positif, husnudon kepada orang yang berpuasa. Meskipun kita juga tidak tahu apa benar puasa gitu kan. Kita kadang-kadang suka berpikir negatif ya. Wah, apa ini orang ini puasa kan gitu. Kita husnudon saja bahwa semua orang itu berpuasa, gitu kan. Gampang. Nah, kemudian kadang kita ketemu kan, ada orang puasa Ramadan, tapi ya sholat kadang-kadang apa jenenge? Kadang bolong gitu ya. Jadi nek kon poso iki sregep gitu, puasanya penuh 1 bulan, tapi sholat bolong-bolong gitu ya. Nah, ngono terus banyak pertanyaan seperti itu apa puasanya diterima? Nah gitu ya. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusannya Allah gitu ya. Kita ini tetap berpikir positif, jangan kemudian menjustifikasi orang gitu ya. Dia mau berpuasa saja, itu menunjukkan masih ada imannya, Pak. Benar gak? Masih ada imannya gitu. Meskipun untuk urusan sholat dia mungkin masih, ya namanya orang kan gitu ya. Jadi saya ketemu nih ada orang kalau puasa Ramadan penuh, tapi kalau sholat itu seminggu sekali pas Jumatan aja. Jadi Jumatan sholat gitu ya. Kalau nggak Jumatan nggak sholat gitu. Jadi ini ya ada eventnya lah kalau sholat itu. Maksudnya sholatnya kalau pas kira-kira apa? Ada banyak orang gitu di kantor gitu. Misalnya kan kalau Jumatan, mosok semuanya Jumatan dia nggak Jumatan kan Jumatan gitu ya. Nah, nanti kalau ada acara buka bersama, ya otomatis nanti
sholat gitu ya. Ya nggak apa-apa, masih mending daripada enggak sama sekali. Itu dalam rangka kita berpikir positif, jangan kemudian kita mikir yang negatif ya. Pikir aja positif bahwa beliau mau puasa itu ada imannya. Karena kita mau puasa itu karena ada iman. Kalau nggak ada iman nggak puasa, Pak. Puasa ini kalau dipikir-pikir ibadah yang kita ini melakukan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, sedekah kelihatan, tapi puasa nggak kelihatan. Jadi pertanggungjawabannya betul-betul kita dengan Allah. Ya, jadi kenapa disebut sebagai panggilannya kepada orang beriman ya karena memang hanya orang beriman saja yang mau melakukan puasa. Dan itu tujuannya Allah memberikan kewajiban puasa itu dalam rangka supaya kita ini bertakwa kepada Allah. Sudah itu aja intinya. Bahwa dengan berpuasa kemudian kita menjadi sehat itu efek samping. Bahwa dengan puasa itu apalagi Pak? Jadi ngirit misalnya, nggak tahu katanya Pak Solikin ngirit katanya kalau puasa ya kan? Ya sudah. Ya, malah boros itu. Ya itu efek samping ya kan? Ya kan? Ya contoh itu. Sehingga kita ini puasa bukan dalam rangka pengen sehat. Puasa dalam rangka pengen takwa. Bahwa kita sehat itu efek samping dari puasa. Itu. Karena tidak ada sebuah ibadah yang diperintahkan Allah kecuali itu baik buat kita. Tidak ada sebuah larangan yang dilarang oleh Allah kecuali itu buruk buat kita. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa pasti baik buat kita. Termasuk kepada saudara-saudara kita di tempat yang jam puasanya panjang. Ya kan? Misalnya kalau di ini berarti ini kalau ini bulan Maret yang panas di mana nih yang panas ini? Kalau Maret posisi matahari itu di mana? Di tengah ya. Kalau nggak salah begitu Pak. Di Katulistiwa mungkin jadi nggak terlalu mungkin jamnya nggak terlalu lebar ya. Nah, jadi mungkin ini bulan yang menguntungkan untuk di semua tempat karena matahari posisinya berada di tengah-tengah gitu. Artinya di Katulistiwa. Tapi kalau kemudian misalnya pas matahari posisinya di utara, maka yang selatan jadi yang utara jadi panjang, yang selatan jadi pendek. Kalau pas dia di selatan, yang selatan jadi panjang, yang utara jadi pendek. Ya, kalau mungkin tahun ini samalah antara utara dan selatan. Ya itu. Dan misalnya kalau kita ketemu nih pas bulan panjang tadi sampai 20 jam. Itu pun tetap baik Pak, bukan berarti wah itu berarti menyiksa. Ya bisa jadi, tapi ketika Allah memerintahkan pasti itu baik buat kita. Nah itu cara berpikirnya. Maka ketika kita ini melakukan ibadah karena Allah, kita akan meningkat ketakwaannya. Kalau takwanya meningkat, sudah semua urusan diselesaikan. Karena janji Allah bagi orang yang bertakwa itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Nah kan gitu. Oh, sudah, itu aja. Pokoknya yang penting itu bertakwa saja. Oke, lanjut. Tadi disebutkan ya, ini kemudian hadis yang lain, tapi untuk menguatkan hadis tadi. Idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu para setan. Jadi begitu masuk Ramadan, Pak, tanggal 1 Ramadan, besok malam Kamis itu pintu surga sudah dibuka. Nah, itu kan kalau kita mau ke bioskop, pintu apa jenenge? Pintu teater satu sudah dibuka. Nah ini begitu masuk Ramadan, pintu surga sudah dibuka. Wah itu pintu semua surga. Surga itu ada 8 pintu. Gitu Pak. Kapan-kapan ini saya cerita, ada surga ada 8 pintu ya. Neraka cuma 7. Kalau surga ada 8. Pintu surga sudah dibuka. Semua pintu surga. Pintu neraka ditutup semua. Dan setan-setan itu dibelenggu. Maka kita ini begitu, kenapa kok begitu masuk bulan Ramadan kok mudah orang untuk beribadah? Karena setannya istirahat Pak.
ya kan? Setannya istirahat. Kalau ini hari biasa, orang mau ke masjid itu setannya megangi kaki semua gitu ya. Nah begitu Ramadan sudahlah biarin aja gitu kan gitu. Selesai ini setannya kemudian di penjara semua gitu. Gitu kan? Nah terus kan ada pertanyaan kemarin kan. Lah kenapa kok Ramadan itu masih ada kejahatan? Gitu kan. Kenapa Ramadan katanya setan sudah dibelenggu, kok masih ada kejahatan? Kenapa ya? Karena ada nafsu. Nafsu kemarin yang kita bahas ya. Karena ada nafsu, manusia itu punya nafsu. Itu. Ketika dia, ya tadi, orang yang tidak puasa atau orang yang puasa bukan karena iman, nafsunya tidak terkendali. Apalagi tidak puasa, ya sudah pasti nafsu. Nafsu misalnya, ada orang kok puasa masih nyolong, ya kan ada nafsunya. Nafsu untuk mendapatkan harta. Ya gimana Pak, saya nih kan ada bisa cerita-cerita, wah saya istri saya mau melahirkan, saya tidak punya duit gitu. Nah, saya akhirnya nyolong. Kalau dia puasa, jangankan nyolong. Puasa itu mau bohong saja katanya, jangan bohong. Nanti puasanya batal, gitu kan? Jadi puasa itu ngerem nafsu. Nah kalau kenapa kok orang melakukan kejahatan? Karena tidak bisa ngerem nafsu. Ya, jadi sehingga kalau gitu kita bisa rumuskan orang-orang yang melakukan kejahatan di bulan Ramadan itu nomor 1 barangkali tidak puasa, nomor 2 puasa tapi bukan karena iman. Itu kira-kira ya. Jadi gambarannya. Nah, karena tadi kita ini kan membuktikan begitu masuk 1 Ramadan orang yang nggak biasa ke masjid, ada ke masjid itu nggak ada halangan kok. Tapi kalau hari ini nih misalnya, hari ini orang yang tidak biasa ke masjid mau ke masjid itu kayaknya kok aneh ya. Nggak katakanlah gini, pengen ke masjid, pengen nih mau ke masjid. Kalau nggak pernah ke masjid itu rasanya gimana Pak? Aneh. Saya masuk asing gitu, rasanya asing kan? Masuk ke tempat yang asing. Itu kayaknya gimana? Tapi kalau Ramadan asing nggak asing masuk aja gitu kan? Itu. Nah jadi beda karena tadi memang setan dibelenggu. Dan tadi ini surga dibuka itu artinya kemudahan untuk masuk surga jauh lebih mudah di bulan Ramadan ketika bulan yang lain. Jadi ketika kita bulan Ramadan itu gampang melakukan kebaikan karena pintu surga itu sudah ngawe-awe semua gitu. Ya sini-sini masuk surga. Yang neraka sudah diem aja, tutup gitu. Jadi saya membayangkan itu kan ada malaikat penjaga surga sama malaikat penjaga neraka. Jadi kalau malaikat penjaga neraka sudah ditutup aja, kunci saja, sudah diem dulu gitu ya. Istirahat dulu yang malaikat penjaga surga, lagi tugas untuk mengundang-undang kita. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan itu tadi disebutkan ada 1 malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan itu ada tahapannya. Pertama dari Allah, dari Lauhul Mahfud itu ke langit dunia. Ini di malam Qadar itu tadi, di bulan Ramadan. Baru ini kan ceritanya satu paket diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Kemudian nanti setelah itu dicicil melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah itu prosesnya kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat ini turun itu ada asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Sam'un, ya, yang kita kenal sebagai Samson. Nah, itu ya. Jadi Nabi Sam'un itu, pokoknya langsung saya potong ceritanya, kalau cerita panjang kelamaan. Jadi ceritanya ketika beliau ini diperdaya gara-gara istrinya membocorkan rahasia kelemahannya, akhirnya Nabi Sam'un ini dapat dikalahkan oleh raja dan pasukannya, kemudian secara fisik disiksa, dipotong dan sebagainya, dan akhirnya beliau berdoa dan kemudian kekuatannya dikembalikan, fisiknya dikembalikan, dan kemudian beliau bisa mengalahkan raja tadi. Karena beliau bisa mengalahkan itu, maka dia punya nadar, saya akan terus berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Gitu ya. Ya, sehingga bisa dibayangkan kan luar biasa. Oh, ada orang berjihad 1000 bulan. Wah, ini kan lama sekali, Pak. Maka para sahabat kemudian mikir, wah enak ya. Bisa diberikan umur panjang, dan umur panjang itu dilakukan setiap harinya berjihad di jalan Allah. Betapa luar biasa pahalanya. Maka kemudian turun surat ini untuk umatnya Nabi Muhammad itu punya privilege. Gak perlu seperti Nabi Sam'un yang berjuang sampai 1000 bulan. Cukup ketemu satu malam, ya kan? Nilainya dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ini memahami konsep itu, mestinya kita itu sungguh-sungguh mencari malam itu, Pak. Tapi ya nggak tertarik juga ya kita ya, kadang-kadang itu ya sudah dikasih tahu ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ceritanya itu kalau tadi Nabi Sam'un sampai begitu berdarah-darah untuk mendapatkan kemuliaan 1000 bulan, kita nggak perlu berdarah-darah, Pak. Cukup kita beribadah, ya kan, memperbanyak dzikir, kemudian meminta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Nah, tinggal pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Cluenya dari Rasulullah di beberapa. Tapi kemudian kita bisa simpulkan yang pertama di 10 malam terakhir. Yang kedua di malam-malam ganjil. Tapi orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan orang yang nyegat, tapi orang yang mengejar. Bedanya nyegat karo ngejar ki apa? Nah, nek nyegat ki nek pas tanggal ganjil, nah itu dicegati, ya toh. Engko nek ora ya ora. Kalau ngejar kan dia terus gitu, jalan gitu, dikejar. Nah ini kita kadang-kadang sukanya nyegat itu. Nah, nyegatnya di malam ganjil itu. Apalagi ini informasinya, kalau ini malam ganjil itu yang paling kira-kira paling kemungkinannya paling besar tanggal malam 27. Oh itu kan. Wah, nanti terus nyegatnya di malam 27. Ya itu tadi nyegat itu kan gini, Pak. Kita kalau mau naik bis itu nyegat itu, iya kalau kemudian bisnya berhenti ya toh, dicegat-cegat bisnya jalan terus gitu. Ya kan kita lebih baik ngejar gitu bisnya, itu insya Allah kan ketemu, paling tidak nanti ketemu di akhirnya kan ketemu gitu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi ini mari kita siapkan Ramadan tahun ini supaya kita dapat Lailatul Qadar. Intinya tadi kan malamnya, ya kalau tadi ada cluenya malam ganjil itu hanya clue saja. Insya Allah kalau tahun ini kita mulai Ramadannya sama. Bisa dibayangkan nggak kalau Ramadannya mulainya beda? Ada yang misalnya hari Rabu, ada yang kemudian hari Kamis. Itu terus tanggal ganjilnya yang mana? Kan gitu kan? Ya kan sama. Ini bingung kita kan? Malah saya mulai duluan ganjilnya hari ini, yang mulai besok ganjilnya depan kan gitu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Sudah, ini hanya clue saja. Kita ngejar, jangan kemudian nyegat. Ya. Oke, berikutnya. Ramadan itu merupakan sarana menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan
mukaffiratun ma bainahunna idastanabat al-kabair. Antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat ke sholat Jumat, dan antara Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara keduanya jika menjauhi dosa-dosa besar. Nah itu Pak. Jadi kita ini ada penghapusan dosa harian, yaitu sholat 5 waktu. Setiap kita misalnya ini tadi subuh, itu menghapus dosa antara isya dan subuh. Nanti ketemu duhur, itu ketika kita melakukan dosa antara subuh sampai duhur dihapus. Begitu juga seterusnya. Nah kemudian setiap mingguan ada penghapusan dosa antara satu Jumat dengan Jumat. Gitu. Kita melakukan sholat Jumat itu menghapus seminggu. Begitu juga ketika Ramadan itu menghapus dosa tahunan. 1 tahun kemarin kita ketemu Ramadan, alhamdulillah Allah menghapus dosa kita. Kemudian di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah, itu janji dari Allah ya. Artinya Rasulullah menyampaikan fasilitas Ramadan itu fasilitas pengampunan dosa kita. Intinya kalau kita itu hidup di dunia itu, kita ini pasti pernah berbuat salah. Setiap hari bahkan kita pernah berbuat dosa. Dan manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah punya dosa, tapi manusia yang punya dosa tapi kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, terutama ketika 10 malam terakhir adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Diulang-ulang aja gitu. Jadi dalam rangka apa? Menghapus dosa kita. Kenapa kok Lailatul Qadar yang kita cari ampunan dari Allah? Ya iya, itu aja yang paling penting, itu ampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni, sudahlah insya Allah. Mungkin kita punya dosa tapi catatan dosanya itu sudah dihapus. Kenapa? Karena kalau sudah dihapus itu kita ketemu Allah itu sudah nggak punya dosa, ya. Maka kan kemudian disampaikan bahwa kalau lulus Ramadan itu seperti seorang bayi yang baru lahir, kira-kira seperti itu ya. Kemudian istimewanya Ramadan itu adalah kita berpuasa. Nah, orang yang berpuasa itu merupakan salah satu dari 3 orang yang doanya tidak pernah tertolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Oh, ada 3 golongan yang tidak pernah ditolak dosanya. As-shaimu hatta yuftir, yaitu yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul matlum, dan doanya orang-orang yang didolimi. Ya, jadi tadi pertama orang yang puasa sampai dia berbuka. Ketika kita ini siang hari, kita punya keistimewaan ketika puasa itu doa kita diijabah. Maka bersyukur kalau kita ini diberikan kemudahan untuk puasa, artinya kita ini insya Allah diijabah doa-doa kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa tidur itu adalah ibadah, kalau puasa tergantung Pak, ya kan? Jangan kemudian diartikan bahwa kalau begitu tidur terus. Nah, kan gitu ya. Maksudnya kan ada orang-orang yang kalau nggak tidur itu maksiat Pak, ya kan? Kalau nggak tidur dia maksiat. Jadi begitu tidur tidak maksiat, artinya tidurnya jadi pahala. Gara-gara tidur dia tidak maksiat. Kan gitu mikirnya loh ya. Nah, kalau kemudian kita ini ketika tidak tidur kita efektif untuk berzikir kepada Allah, kita kemudian minta ampun kepada Allah, ya lebih baik gak tidur. Itu maksudnya. Jangan kemudian diartikan bahwa tidurnya orang puasa itu berpahala. Akhirnya kalau begitu agenda ibadah puasa tidur, wah gitu kan. Ya tidur memang wajib dalam rangka untuk menjaga kondisi tubuh, tapi bukan itu tujuan, bukan itu yang menjadi ibadah utamanya, kan begitu. Ibadah utamanya tetap apa? Berzikir kepada Allah.
Kalau tadi saya sampaikan, ketika awal perintah puasa itu kemudian berjihad di perang Badar, itu para sahabat bisa, masa kita nggak bisa gitu. Sehingga sebenarnya tidak, puasa itu tidak mengurangi produktivitas. Kalau kemudian ada orang yang produktivitasnya berkurang karena puasa, ya kalau menurut saya nggak tepat saja. Meskipun Rasul mengatakan kalau kamu punya pembantu, punya karyawan, ya diringankanlah kerjaannya kalau pas puasa, katanya Rasulullah begitu. Ya, tapi kan bukan itu menjadi alasan untuk tidak produktif gitu ya. Misalnya ketika tadi kita ini kan pas puasa ini, kalau kita bisnis itu lagi pas rame-ramenya gitu ya. Nah ini masuk nanti terus nggak usah buka tokonya gitu misalnya begitu. Ya meskipun boleh Anda kemudian tutup toko pada saat Ramadan kalau memang Anda merasa itu sudah cukup. Tapi biasanya kan kita ini kalau Ramadan malah omsetnya naik, ya sudah nggak apa-apa, tetap dagang tapi tetap dzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir, innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar. Sesungguhnya Allah itu membebaskan beberapa orang dari neraka fi syahri Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap orang Islam yang berdoa pada bulan Ramadan itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi tadi saya katakan kan memang bulan Ramadan itu bulan yang istijabah untuk berdoa, maka banyaklah berdoa terutama di waktu siang dan malam juga. Tadi kan siangnya karena kita puasa kita dapat keistimewaan doa tidak tertolak, malamnya kita juga memiliki keistimewaan malam-malam Ramadan, apalagi ketika nanti ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Dimana kalau kita kemudian berdoa di malam Lailatul Qadar, maka seluruh apa yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan. Jadi di Ramadan ini setiap hari Allah itu kemudian membebaskan orang dari api neraka. Nah, ini kemudian dicatat tanggal 1, oh ini si fulan bebas. Tanggal 2 kemudian fulan bebas gitu. Itu setiap hari Pak di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya gitu ya, dibebaskan dari api neraka. Karena memang itu salah satu keistimewaan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh persiapan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kita optimalkan bulan Ramadan ini jadi lebih baik daripada sebelumnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya sholat malamnya, bukan hanya baca Qur'annya, tapi juga kita manfaatkan rezeki kita untuk bisa semakin bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah Ramadan menjadi lebih baik gitu. Oke, saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.